terlebih dahulu ya. Ya. Ada Sabrina. Hadir. Alia. Hadir. Arifatul. Ya. Sarah. Hadir. Mary. Hadir. Bibi. Hadir. Zatul. Hadir. Bukan Zatul. Hadir. Afwan. Hadir ya. Baik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu yang B ya, identifikasi konflik, potensi konflik dalam masyarakat yang kemarin dan nanti ini. Sekarang konfliknya. Sebelum memasuki identifikasi potensi konflik, ini ada beberapa menurut para ahli apa itu konflik. Yang pertama itu Weber, yang kedua Surjono Soekarno, yang ketiga Kartono dan Bulog, dan yang terakhir menurut undang-undang. Untuk Max Weber, siapa yang bisa baca untuk apa itu konflik menurut Max Weber? Mas saya dulu aja. Itu ya. Untuk Max Weber itu coba Vivi bacakan. Menurut Max Weber, konflik adalah persaingan antara kelompok sosial atau individu akibat perbedaan nilai, status dan dasar kehormatan pribadi dan biasanya mengarah pada kemuatan kekuasaan. Oh, lanjut yang kedua menurut Surjono Soekarno. Coba Pak Tim. Lanjut yang ketiga. Coba Nurul. Dalam kasus psikolog, itu dalam konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dikarenakan ketidaksepakatan dalam satu pendapat, emosi dan tindakan dengan orang lain. Lanjut yang terakhir menurut undang-undang. Coba Alia. Baik, menurut para ahli tidak ada yang berbeda. Dan berdasarkan nilai tersebut dapat disebutkan bahwa konflik itu adalah proses sosial yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat karena ketidaksepakatan dan ketidakseimbangan dalam suatu hubungan masyarakat. Ya, paham? Oleh karena itu perlu dilakukan dengan pencegahan. Salah satu cara adalah dengan melakukan identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Jadi pengertian identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam itu adalah langkah penting untuk mengenali perbedaan, perselisihan atau ketegangan antar anggota kelompok yang bisa mempengaruhi hubungan sosial. Identifikasi potensi konflik itu bertujuan untuk memetakan kemungkinan konflik yang dapat terjadi serta merancang langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Potensi konflik di tengah keberagaman dapat dipicu oleh beberapa persoalan. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi. Yang kedua itu kemiskinan atau ketidakberdayaan ekonomi. Terus yang ketiga, perbedaan pandangan politik. Untuk rendahnya tingkat pendidikan dan literasi itu kurangnya literasi menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat terhadap
politik dapat menjadi pemicu konflik sosial, terutama jika tidak diimbangi dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Lanjut, berhubung faktor penyebab konflik sudah kita bahas minggu kemarin, lanjut saja dampak adanya konflik. Dan ternyata dampak adanya konflik itu ada segi positifnya. Yang pertama, dampak positif konflik itu yang pertama dapat memperkuat solidaritas dalam suatu kelompok. Misalnya ketika terjadi pertikaian antar kelompok, anggota dalam masing-masing kelompok cenderung bersatu untuk menghadapi lawan. Yang kedua, itu konflik berperan sebagai alat perubahan sosial. Misalnya anggota kelompok atau masyarakat yang berseteru dapat melakukan introspeksi diri sehingga mendorong perubahan dalam sikap dan perilaku mereka. Dan yang ketiga, itu konflik membentuk individu atau masyarakat yang dengan mental yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga meningkatkan kedewasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir itu dalam diskusi ilmiah. Misalnya dapat ditemukan alternatif atau solusi yang lebih kuat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang kedua itu dampak negatif. Meskipun ada dampak positifnya, konflik itu sangat tidak baik untuk masyarakat. Lanjut ya, kita langsung ke dampak negatifnya. Yang pertama, letaknya persatuan, misalnya perpecahan atau perkelahian antar sekolah, antar desa, antar perhubungan, antar kelas pun bisa juga. Itu kalau antar kelas, misalnya konflik antar teman. Yang kedua yaitu perubahan kepribadian individu. Konflik dalam kelompok atau antar kelompok dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi individu tertentu sehingga berdampak negatif pada kondisi mental. Jadi konflik itu bisa merusak mental. Paham kan? Paham. Yang ketiga, lanjut ya, yang ketiga ya. Dominasi dan berundukan salah satu pihak. Jika kekuatan pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang, satu pihak akan mendominasi pihak lainnya. Pihak yang kalah akan tunduk secara terpaksa, yang terkadang berujung pada kekuasaan otoriter dalam politik dan monopoli dalam ekonomi. Lanjut ya. Yang keempat yaitu banyaknya kerugian baik materi maupun nyawa. Jadi dampak konflik, dampak negatifnya itu banyak, dapat merusak semua yang ada. Yang pertama mental, kita sudah merusak dalam konflik itu, mental sudah rusak. Yang kedua itu dalam kelompok kita akan saling berselisih. Dan ketiga dalam masyarakat kita sering akan terjadinya bermusuhan antar desa. Untuk diri kita sendiri itu bisa kalau konfliknya kerasa, kita mendapatkan luka-luka yang sangat serius. Paham? Paham ya? Lanjut. Ada beberapa faktor penyebabnya dampak konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan tingkat pendidikan. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, perbedaan pandangan politik. Yang keempat, perbedaan budaya. Yang kelima, yaitu ketidak
keadilan sosial. Itu contoh konflik dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama itu pengangguran, ya. Yang kedua itu kemiskinan, dan yang ketiga itu kesenjangan sosial ekonomi, keempat masalah pendidikan, yang terakhir itu eksternasi, eksternisasi. Untuk pengangguran tersebut faktornya ada lumayan banyak, karena ini untuk konflik dalam masyarakat itu sering terjadi di masyarakat. Itu yang paling banyak itu pengangguran dan kemiskinan. Untuk pengangguran penyebabnya itu hanya sumber daya manusia pencipta kerja, dua jumlah pencari kerja yang melebihi ketersediaan pekerjaan, tiga kurangnya pendidikan bagi kewirausahaan. Pengangguran berdampak pada perekonomian serta kehidupan masyarakat secara luas. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita, penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, dan yang keempat itu menambah utang negara. Untuk contoh konflik itu sebenarnya banyak, tinggal kalian sudah tahu pasti di masyarakat atau di negara kalian contoh konflik di sekitar kalian sih, pasti kalian paham itu apa itu konflik, ya. Oke, cukup sampai sini ya materinya. Kita lanjut minggu depan, dan kalian akan saya kasih tugas, yaitu silakan kerjakan halaman berapa kalau di sini? Halaman 26 ya. Itu PR, tugas rumah. Nanti kumpulkan minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat.